Hari itu, Mahua berkata pada Aryan, "Aku adalah Mahua asli ibu kandung Krishna dan Gauri, mereka adalah putri kita berdua, percayalah padaku karena aku mengungkapkan yang sebenarnya." Imrati mengatakan, "Dia berbohong untuk menyesatkan dan menipu kalian semua, kau harus lihat bahwa aku adalah Mahua asli, Rudra dan Mahua palsu itu sudah menculik dan memenjarakanku di ruangan bawah." Mahua membela diri dan berkata, "Aku berada di kamarku dan ketika aku mengetahui jika peniru wajahku tinggal di rumah yang sama, maka aku berusaha untuk membebaskan diriku, aku akan tetap menjadi ibu dari anak-anakku sedangkan dia hidup sebagai istri penipu." Imrati mengatakan, "Akulah Mahua yang asli karena dia tidak mirip satu sen pun dengan bentuk yang kumiliki." Aryan bingung dan berkata dalam hatinya, "Aku tidak bisa membedakan mana Mahua yang sebenarnya." Gauri bertanya siapa ibunya yang sebenarnya, Mahua memberitahu jika dia adalah ibunya, tapi Imrati menyela ucapannya dan berkata, "Akulah ibumu, wanita itu telah berbohong dan lihatlah aku memiliki bekas luka di tanganku. Aku tidak tahu bagaimana wanita itu bisa berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah ini, dia ingin menghabisiku dan memenjarakanku lagi." Mahua menjawab, "Kau benar, aku ingin memenjarakanmu lagi agar kau tidak bisa menggunakan wajahku." Krishna mengenali jika itu Mahua dan berkata, "Ayah inilah ibuku yang asli, bibi kotor itu telah berbohong." Mahua berkata pada Aryan, "Apa yang dikatakan Krishna benar? Apakah kau tidak mengenalku? Kau tidak boleh melakukan kesalahan karena aku adalah Mahuamu. Jika kau berpikir dengan tenang maka kau akan memahami segalanya, aku akan datang kepadamu dan aku hanya milikmu." Imrati berkata dalam hatinya, "Aku harus meyakinkan Aryan, jika tidak maka seluruh permainan yang sudah diatur akan hancur." Imrati membela diri dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah Mahua asli, perdebatan pun terus terjadi sampai membuat Aryan marah. Krishna yang sangat yakin jika Mahua yang memakai baju pink dan memberitahu Aryan, bahwa dia adalah ibunya yang asli. Imrati berpikir jika Krishna telah membalikan seluruh permainan dan dia harus melakukan sesuatu, Imrati mengambil pisau dan menodongkan pada Rudra sambil berkata, "Katakan padaku apakah kau yang melakukan semua ini? Pertama-tama kau merampas rumah dariku, setelah itu aku diizinkan tinggal di sini sampai Diwali, kau sudah menculikku dari rumah sakit dan bisa saja kau juga yang membawa wanita itu ke sini, sudah kubilang padamu tolong bawa Mahua palsu ini ke suatu tempat." Rudra berpikir jika Imrati adalah Mahua yang asli, namun Imrati memberikan isyarat, sehingga Rudra mengerti bahwa itu bukan Mahua. Imrati memaksa Rudra untuk mengatakannya jika tidak maka dia akan menghabisinya, Rudra malah menyandera balik dan berkata, "Jangan berani melakukan ini padaku." Aryan menariknya karena takut menyakiti Mahua, tapi Rudra meminta bukti jika memang ucapannya benar. Mahua berteriak, "Sudah cukup dan hentikan drama ini, anak-anak telah mengenali siapa ibu kandungnya dan aku adalah ibu Krishna juga Gauri." Tiba-tiba Durga mengejutkan mereka dengan mengarahkan senjata pada Mahua dan bertanya, "Siapa kau dan katakan yang sebenarnya, jika tidak maka aku akan mengirimmu ke penjara." Mahua menjawab, "Aku adalah Mahua yang asli, jika kau tidak percaya padaku maka kau bisa memutuskan apapun yang kau mau, kau bisa mengambil nyawaku tapi aku tidak pernah berbohong." Semua orang tegang mendengar hal itu, namun Imrati mengarahkan senjata padanya dan meminta Durga menghabisinya, untuk meyakinkan semua orang jika dia adalah Mahua yang asli. Durga menarik senjata itu dan menembakkannya ke udara sambil berkata, "Hentikan drama ini dan siapa Mahua sebenarnya di antara kalian berdua." Durga akhirnya memberikan tantangan pada mereka untuk menyanyikan lagu puja, karena Mahua adalah penyanyi terbaik. Aryan setuju dengan keputusan tersebut dan berkata, "Kita akan segera tahu siapa sebenarnya penipu dan Mahua yang asli." Mahua tersenyum dan siap untuk melakukannya, sedangkan Imrati berkata dalam hatinya, "Aku tidak mengingat puja atau mantra apapun, tapi aku terpaksa harus menyetujuinya." Di satu sisi, Ramesh memperingatkan Padma untuk tidak membela Mahua yang asli karena dia memerlukan Rudra, jika tidak maka permainannya akan berakhir. Rudra datang menemuinya untuk meminta bantuan, tapi Ramesh berkata, "Aku akan melakukannya tapi apakah kau ingat perjanjian kita?" Rudra menunjukkan sertifikat rumah dan berkata, "Kalian harus menyingkirkan Mahua asli dari sini terlebih dahulu, setelah itu aku akan menandatangani kertas ini." Di malam hari, Aryan sedang duduk sendirian di lantai kamar sambil memandang bingkai foto Mahua. Aryan mengingat bagaimana Mahua berusaha meyakinkan dirinya adalah Mahua asli, bahkan Krishna juga meyakinkan Aryan jika itu adalah ibunya. Di satu sisi, Mahua memikirkan hal sama dan terus memainkan lampu karena bingung harus berbuat apa,
semua orang memikirkan masalah tersebut terutama Durga karena dia tidak ingin salah mengambil keputusan. Gauri juga tidak bisa tidur dan bertanya-tanya sebenarnya siapa ibunya yang asli. Sedangkan Ramesh merasa muak dengan semua drama dan ingin mengakhiri hidup Mahua agar permainannya selesai. Namun Padma mencoba menenangkannya dan mengatakan, "Apa yang kau dapatkan dengan menghabisi Mahua? Jika kau melakukannya maka akan terbukti itu adalah Mahua yang asli. Kemudian semua uangmu akan hilang dan properti akan kembali padanya. Besok keputusan akan diambil dan itu akan menguntungkan kita berdua." Di tempat lain, Gauri datang menemui Aryan dan menanyakan siapa ibu yang sebenarnya karena dia tidak bisa tidur. Durga datang dan memberitahu bahwa mereka tidak bisa mengenali, tapi semuanya akan terbukti besok. Aryan berharap semuanya akan baik-baik saja, dan mereka bisa merayakan Diwali bersama-sama dengan Mahua asli. Di satu sisi, Krishna menemui Mahua dan khawatir jika Aryan atau Durga tidak mempercayainya, namun Mahua meyakinkan bahwa dirinya akan mengalahkan para pendosa tersebut. Keesokan harinya, Imrati berkata pada Aryan bahwa dia bermimpi seseorang membawanya pergi lalu memaksanya untuk menikah, namun tiba-tiba peluru mengarah padanya. Aryan mengatakan, "Itu bukan mimpi tapi kisah lama kita, aku senang karena kau sudah mengingat saat kita menikah." Padma berkata, "Itu artinya pelan-pelan Mahua mulai mengingat masa lalunya." Ramesh bingung tapi Padma menjelaskan jika dia terpaksa melakukan semua itu agar Aryan tidak menemui Mahua asli. Kilas balik menunjukkan, Padma memberitahu hal itu pada Imrati agar Aryan mempercayainya. Imrati pun mengerti dengan rencananya tersebut. Mahua datang bersama Krishna dan mengejek Imrati dengan bertanya, "Katakan padaku rencana apa lagi yang akan terjadi dalam mimpimu besok? Katakan padaku apakah ini pernikahan pertamaku atau kedua? Beritahu apakah kau bahagia di pernikahan tersebut atau sedih? Bagaimana kau bisa menyatakan kau adalah Mahua asli jika kau tidak mengingat hal itu?" Semua orang tegang mendengarnya, bahkan Imrati panik dan berpikir, "Aku tidak mengerti apapun dan harus melakukan sesuatu." Imrati berkata, "Aku pasti akan mengingat semua ini secara perlahan." Durga mengalihkan perhatian dan mengatakan, "Hentikan omong kosong ini karena aku yang akan memutuskannya sendiri." Setelah beberapa drama terjadi, Krishna dan Gauri datang menemui Aryan dengan memakai pakaian ala Dewa Siwa, karena mereka ingin melakukan puja untuk membakar Rahwana. Krishna bertanya, "Ayah kenapa kau tidak memakai seragam polisimu?" Aryan pun mengingat bagaimana dirinya dilepaskan dari jabatannya, lalu Imrati memberikan perhatian palsu dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Aryan berkata dalam hatinya, "Jika aku mengatakan hal ini, maka Mahua dan anak-anak akan merasa khawatir. Ini adalah Diwali dan semua orang tidak boleh sedih." Aryan pun mengalihkan pembicaraan dan bilang bahwa mereka tidak boleh melewatkan waktu untuk melakukan ritual tersebut. Krishna setuju dan mengajak Gauri untuk pergi, tapi Imrati menghentikan dan berkata, "Kau harus membawa busur dan anak panah untuk Ibu Sita, bukankah kau akan menyelamatkanku?" Imrati membantu untuk memakaikannya pada Krishna, dan memuji anak-anak jika mereka sangat mirip dengan Ram dan Sita. Krishna mengajak Aryan untuk segera pergi, tapi Durga mengatakan bahwa dia yang akan membawa mereka dan mengajak Rade bersamanya. Imrati berkata dalam hatinya, "Busur dan anak panah yang dibawa anakmu adalah penyebab kehancuranmu, karena Gauri dan Krishna akan pergi darimu untuk selamanya." Di dalam penjara, Mahua memiliki firasat yang tidak enak dan berkata, "Kenapa pikiranku sangat khawatir? Mahadewa tolong lindungilah keluargaku, aku harus keluar dari sini bagaimanapun caranya, dan kumohon tolong bantu aku." Di satu sisi, Aryan berhasil melindungi lilin puja yang hampir padam dan berdoa pada Mahadewa. "Apa sebenarnya yang kulakukan? Karena aku tidak bisa mengenali wanita itu, kenapa aku bisa terjebak dan tidak mengerti apapun? Mahua sudah kembali padaku namun aku masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pikiranku merasa berat dan dilema, tolong tunjukkan jalan keluar untukku." Tiba-tiba Imrati jatuh dari tangga dan Aryan langsung menemuinya untuk menanyakan tentang kondisinya. Imrati menjawab jika dia baik-baik saja, hanya saja sandalku rusak. Aryan menawarkan diri untuk mengambilkan sandal lain dan kaget melihat nomor ukuran 7. Imrati mengizinkan Aryan untuk mengambilnya karena tidak ingin dia curiga. Bergegas Aryan pun berjalan menuju kamar sambil berpikir, "Ukuran kaki Mahua bukan nomor 7, dan aku sangat yakin jika dia menggunakan ukuran 5. Di sisi lain, Rudra bertanya pada Imrati apa yang terjadi. Imrati menjelaskan bahwa Aryan sedang menukar sandalnya yang rusak. Rudra menegur karena membiarkan Aryan datang ke kamar dan berpikir semua rencananya akan hancur. Imrati meminta Rudra untuk tidak khawatir karena Aryan tidak mengerti apapun, bahkan tidak bisa mengenali istrinya sendiri.
Namun ternyata pemikirannya salah, Aryan sudah mengetahui bahwa dia bukan Mahua yang asli dengan mencocokkan ukuran sandalnya. Aryan mengingat bagaimana Mahua memberitahu ukuran sandalnya adalah nomor 5. Aryan berkata, itu artinya Mahuaku ada di dalam penjara. Di satu sisi Imrati mengatakan, Mahua berada di penjara dan kedua putrinya dalam bahaya, karena anak panah yang kuberikan pada Krishna akan menghancurkan mereka. Imrati terus menceritakan rencana tersebut, tapi Rudra memintanya untuk berhenti karena tembok mungkin saja memiliki telinga. Tanpa mereka sadari Aryan mendengar hal itu dan berpikir untuk segera menyelamatkan Mahua, juga anak-anaknya.